Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Eh, kita masih diberikan kesehatan, Bapak Ibu, mengikuti kegiatan aktivasi akun belajar bagi guru dan kepala sekolah untuk pengelolaan kinerja PMM. Baik, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Fahrudin Sujarwo. Saya mendapat amanah dari Pusdatin, Pusat Data Teknologi dan Informasi Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai Kapten Belajar ID dan Duta Teknologi Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini merupakan bagian dari amanah yang saya emban untuk mendampingi dan pemberdayaan TIK, khususnya platform teknologi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, baik itu akun belajar, rapat pendidikan, kemudian PMM, platform mengajar, dan platform-platform lainnya yang itu merupakan program prioritas dari Kemendikbudristek. Bapak Ibu sekalian, saya memiliki tim di 35 kabupaten kota yang disebut sebagai Kokapten, yang alhamdulillah sudah hadir di ruangan kali ini. Rekan-rekan Kokapten yang akan mendampingi Bapak Ibu, membersamai Bapak Ibu dalam penyelesaian untuk aktivasi akun belajar ataupun untuk PMM, khususnya untuk pengelolaan kinerja. Bapak Ibu hadir di sini karena terdeteksi di dashboard BLPT, Balai Latihan Platform Teknologi, karena beberapa aspek. Yang pertama itu guru dan kepala sekolah yang terdeteksi belum melakukan aktivasi akun belajar.id. Kemudian yang kedua, karena guru dan kepala sekolah belum aktif di dalam PMM, platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang ketiga adalah guru dan kepala sekolah itu belum melakukan pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Nah, karena tiga dasar ini terundanglah by name, nama-nama user yang belum mengaktifasi akun belajar, kemudian belum aktif PMM, dan belum melakukan pengelolaan kinerja. Nah, ini karena dasar hukum, karena Perjanjian GTK tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah, dan juga surat edaran bersama antara BKN dan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi, yang mana kita pahami bahwa untuk pengelolaan kinerja bagi guru itu diarahkan di dalam satu platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk itu beberapa guru sudah melakukan pengelolaan kinerja, tapi masih banyak juga yang belum naik. Kita akan mengkonfirmasi kendalanya di mana, permasalahannya di mana. Kita tracking satu persatu agar kita bisa menyelesaikannya. Nah, dari dua dasar hukum ini, harapannya Bapak Ibu yang hadir di sini itu terselesaikan, ya, bisa terselesaikan. Target prioritas dari ini, kegiatan webinar ini adalah guru dan kepala sekolah yang statusnya PNS dan P3K. Karena ini yang diwajibkan bagi guru dan kepala sekolah PNS P3K untuk melakukan pengelolaan kinerja di PMM. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin ada yang mengikuti kegiatan ini yang statusnya swasta, ya, guru swasta, kita tidak memprioritaskan itu, tapi by data yang kami terima dari BLPT itu adalah guru dan kepala sekolah yang statusnya PNS dan P3K. Mungkin untuk periode berikutnya kita akan disampaikan untuk guru dan kepala sekolah yang dari swasta. Nah, lalu
kita sering temukan Bapak Ibu ya, di lapangan kendala-kendala akun itu tidak diaktifasi, kemudian sudah diaktifasi tapi tidak pernah dipergunakan ya. Dia hanya sebagai jalan ya, jalan untuk masuk ke PMM tapi akun belajarnya tidak dipergunakan, kemudian lupa passwordnya, bingung mau mereset password itu ke siapa, itu biasa kendala yang terjadi. Kemudian akun guru pensiun ya, berhenti, pindah, sudah tidak aktif lagi di Dapodik, kemudian mutasi mutasi dari satu jenjang ke jenjang yang lainnya ya, bisa satu jenjang atau bisa lintas jenjang, contoh dari guru SMA ke SMK, dari SD ke SMP. Lalu ada juga guru yang memiliki akun kementerian, lalu ada akun ganda. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, dan ini kita akan urai satu persatu. Nanti Bapak Ibu akan dikawal, akan didampingi oleh rekan-rekan Kokapten dalam kegiatan pendampingan di kabupaten kota bersama Dinas Pendidikan. Nah, ini kendala-kendala yang biasa terjadi di lapangan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa akun belajar ini sumber datanya dari Dapodik. Jadi alur datanya dari Dapodik. Jika ada permasalahan, ada kendala terkait dengan akun, pastikan dulu data Dapodiknya itu sudah clear ya, agar aliran data itu baik ke akun belajar ataupun ke PMM itu bisa clear juga. Jadi kalau mau menangani permasalahan akun belajar atau PMM sedangkan di data Dapodiknya itu belum clear, itu tidak akan bisa terselesaikan. Ini kendala yang biasa terjadi di lapangan. Nah, bagaimana solusi untuk penanganannya? Nah, solusi untuk penanganannya itu ada dua cara. Ada dua cara. Untuk kendala akun belajar itu masuk ke butuh bantuan, sedangkan untuk kendala PMM itu masuk ke pusat bantuan. Simpel ini. Ada dua cara ini. Ya. Jadi ya ada dua cara ini. Jadi kalau kaitannya dengan akun belajar, contoh misal tidak tahu passwordnya, ingin mereset password, bisa ke akun belajar. Perpindahan jenjang yang dari SMA ke SMK, akun belajarnya harusnya sudah menjadi di sekolah yang baru, tapi masih yang lama. Perbaiki terlebih dahulu di Dapodiknya, kemudian ajukan di butuh bantuan. Nah, kalau kaitannya itu dengan PMM, contoh misalnya PMM saya itu masih di sekolah yang lama gitu kan. Padahal sekarang sudah di baru. Alurnya ke sini dulu Bapak, ke akun belajar dulu. Perbaiki terlebih dahulu Dapodiknya, kemudian nanti masuk ke PMM, ajukan untuk perpindahan perpindahan riwayat ya, perpindahan riwayat. Jadi Bapak Ibu kalau akun belajarnya itu berubah, PMM-nya, histori PMM-nya itu tidak akan hilang. Contoh misalnya ada user, ada guru dari SMA, dia sudah melakukan pelatihan mandiri, sudah banyak topik yang dia selesaikan, sudah mendapatkan sertifikat. Suatu ketika guru tersebut pindah jenjang ya, pindah jenjang ke SMK. Nah, riwayat pelatihan mandiri tersebut itu tidak akan hilang, bisa Bapak Ibu ajukan untuk pemindahan riwayat pelatihan mandiri. Nah, itu jadi di sini Bapak Ibu bisa. Nah, di sini butuh bantuan. Nah, Bapak Ibu bisa ajukan di sini, di pojok kanan bawah di sini ada butuh bantuan. Ya, pojok kanan bawah. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, bisa ajukan di sini.
kendalanya di mana ya, tipe jenis laporannya, misal keluhan kendala, kategori masalahnya apa, misal perpindahan PTK, pembuatan akun baru. Nah, Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan permasalahan yang dialami. Nah, ini permasalahan kaitannya dengan akun belajar. Kemudian yang kedua kaitannya dengan PMM, Bapak Ibu. Kalau di PMM itu ada juga namanya pusat bantuan, ada di kanan bawah juga, di kanan bawah. Nah, pusat bantuan ini Bapak Ibu bisa ajukan ya, bisa ajukan kendalanya ya, misal PNS, lalu provinsinya mana, jenis laporannya seperti apa, apakah pertanyaan, permintaan, keluhan kendala, atau aspirasi dan saran. Misal kita pilih keluhan kendala, kendalanya apa, misalnya pengelolaan kinerja, kendala akses pengelolaan kinerja, tidak bisa akses PMM. Nah, bisa disampaikan ke sini. Pastikan data dapodiknya sudah update ya. Nah, ini diperlukan juga koordinasi dengan operator dapodik di sekolah ya. Jadi memastikan datanya itu sudah clear. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada sekolah, ada guru yang mengampu di dua sekolah yang berbeda, ya gunakan saja guru di sekolah induk dapodik ya. Jadi untuk pengelolaan kinerjanya itu hanya di sekolah induk dapodiknya, tidak double gitu. Nah, sampaikan di sini kalau misalnya Bapak Ibu kendala akses di pengelolaan kinerja. Nah, ajuan kendala dan permasalahan ini akan kami tangani, Bapak Ibu. Akan masuk ke tim CS untuk penanganan ini melalui email yang Bapak Ibu masukkan. Nah, di sini ada email kan. Nah, masukkan email ini bisa Bapak Ibu masukkan email akun belajar atau akun email Gmail ya. Nanti akan dilayani oleh adminnya melalui email. Jadi pastikan Bapak Ibu memantau apakah kendalanya itu sudah ditangani atau belum. Nah, akan ditangani melalui email tersebut. Nanti admin meminta beberapa bukti dokumen yang perlu dipersiapkan. Contoh misalnya untuk perubahan status ya, jenjang. Nah, apa buktinya? Buktinya nanti diminta contoh untuk screenshot, kalau screenshot dapodik bahwa PTK tersebut itu sudah mutasi. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika mengajukan kendala, permohonan di butuh bantuan belajar ID atau di pusat bantuan PMM itu sudah mempersiapkan buktinya ya, sudah mempersiapkan buktinya. Nah, nanti akan ditangani ya, karena yang masuk juga cukup besar ya, cukup banyak untuk keluhan atau permintaan melalui email. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar ya untuk menunggunya, dan ketika sudah ditangani silakan Bapak Ibu jawab respon tersebut ya, dijawab respon tersebut. Kalau tidak dijawab, tidak direspon apa yang disampaikan oleh admin, nah itu nanti tiket bantuannya itu nanti akan tertutup. Jadi ketika mengajukan ini Bapak Ibu mendapatkan tiket antrian, tiket bantuan melalui PMM tersebut atau melalui belajar ID. Nah, silakan direspon apa yang diminta oleh admin. Nah, ini kemudian dari kegiatan ini, Bapak Ibu, kegiatan ini kegiatan pemantik ya, pengantar yang nanti Bapak Ibu nanti akan masuk ke kelas-kelas, sesuai dengan jenjangnya. Jadi setelah ini diagendakan, direncanakan di akhir bulan April ini ya, itu Bapak Ibu nanti akan didampingi oleh rekan-rekan Kokapten, Dikmensus ya. Dikmensus itu untuk jenjang SMA, SMK dan SLB nanti bersama cabang dinas ya, cabang dinas. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang jenjang Dikdas akan dibersamai oleh Kokapten Dikdas di kabupaten kota untuk PAUD, SD dan SMP. Jadi untuk tindak lanjutnya akan dibersamai bersama rekan-rekan Kokapten, pendampingan intensif. Bapak Ibu nanti akan diurai permasalahan di mana, kendalanya apakah di akun belajarnya, apakah di PMM-nya. Sekaligus nanti akan didata pelaporannya ya, laporan bahwa Bapak Ibu itu sudah berprogres atau belum
Kalau sudah clear, sudah aktivasi akun belajar, sudah melakukan pengelolaan kinerja, sudah clear, rampung artinya. Tapi kalau misalnya ada yang belum, nah itu yang akan kita kita kejar ya, kita akan selesaikan ya. Nah, jadi ini akan dilaksanakan pada akhir bulan April, insya Allah. Demikian Bapak Ibu untuk paparan webinar aktivasi akun belajar ID bagi guru dan kepala sekolah untuk pengelolaan kinerja di PMM. Harapannya dari sini Bapak Ibu aware dengan data, karena akun belajar itu adalah identitas dari seorang guru yang tentunya itu akan dipergunakan untuk mengakses berbagai layanan kementerian, untuk masuk ke PMM, ke rapor pendidikan, kemudian ke SIM PKB. Jadi Bapak Ibu harus aware dengan akun belajarnya sendiri. Pastikan itu tidak lupa. Pastikan Bapak Ibu menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Pergunakan untuk pembelajaran, penggunaan untuk manajerial, kalau untuk kepala sekolah, dan untuk pendidikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.